Oke, kembali lagi bersama Arya Real. Ini ada pasien masuk, cuma lumayan kotor realnya. Ada juga bagian-bagian partnya juga yang sudah korosi. Bagian bodinya juga sudah banyak yang menggelembung, terutama di bagian catnya, karena di bagian yang gelembung itu di dalamnya ada garamnya karena kurangnya perawatan. Jadi cuek-cuek lah ceritanya di saat pulang mancing, nggak mau dibersihkan. Ada juga bagian spolnya, bagian land rollernya. Nah, ini saya ambil contoh di bagian body. Nah, ini putih-putih nih garam. Nah, ini yang gelembung-gelembung ini. Nah, ini garam semua isinya. Nah, ini juga. Nah, kan bisa dilihat. Nah, garam. Ini garam juga. Nah, itu. Nah, karena yaitu pada saat pergi mancing nggak ada diolesin grease, jadi mengendap lah air laut di situ. Apalagi pulang mancing dicuci pakai air keran, wah sudah, bearingnya kadang berkarat. Nah, ini bagian bail aramnya juga kemarin lengket, untung sudah bisa terbuka. Terkadang kalau punyanya Ryobi AP Power, Uploss sama Ekushima itu kadang di sini dipaksa keluar, di sininya kadang patah. Nah, itu harus hati-hati. Karena di sini maunya kita itu ngasih tahu kalau pulang mancing ini harus dilepas bagian land roller. Nah, itu jadi biar bagus. Nanti pada saat pemasangan lagi, habis dibersihkan land rollernya sama bearing-bearingnya, diolesin lagi di bagian dalam sini grease, bagian permukaan dindingnya sama bagian eh, bearingnya ditetesin oil. Nah, kita juga menyediakan untuk grease-nya ini ada ini olinya. Nah, itu buat perawatan. Nah, terus kalau sudah ada di dalam apa? Di dalam sini grease, pada saat turun mancing, pada saat ada resapan dari air garam, itu dia aman. Tapi dengan catatan setelah pulang mancing tetap harus dibuka lagi kembali, dikasih di dalam wadah-wadah, disemprot pakai WD, didiamkan sekitar 1 malam atau 2 malam biar luntur semua air-air garamnya tadi. Nanti baru dibersihkan pakai tisu aja, jangan dicuci pakai air. Nah, ini juga permukaannya sudah mulai korosi. Nah, itu terkikis, malah jabuk, kayak seperti jabuk lah. Nah, nanti kita treatment ini lagi di amplas pelan-pelan, nanti kita bantu sama Deko. Nah, itu lumayan, ini dalamnya juga kotor. Ya, pokoknya semaksimal itu kalau turun mancing 5 kali turun mancing harus ada perawatan lagi kembali, overhaul. Jadi kita ada perawatan berkala supaya reelnya kondisinya selalu fit dalam. Nah, ini juga lengket, susah juga. Nah, ini sudah grease sudah bercampur dengan garam, kalau dipegang sudah ada kasar-kasarnya. Nah, itu juga. Terus ini juga, nah ini kan, nah ini gelembung-gelembung ini isinya. Nah, oh, garam semua. Nah, wah, nah garam semua.
ayolah rawat reel yang baik, perawatan sendiri kan bisa. Nah itu, ini juga bagian land rollernya dari Ryobi AP Power juga ini sudah terkikis, termakan ini. Nah nih land rollernya sudah hancur. Nah ini garam bertumpuk. Nah ini yang terkadang lengket di bagian sini. Nah ini, nah dia masuk di bagian sini. Nah untuk mengeluarkan ini sama land rollernya sangat susah. Harus sabar. Justru itu kalau di bagian sini sudah diolesin dengan grease, pada saat pulang mancing ini dilepas, tinggal didorong aja pakai obeng gitu aja, pakai obeng seperti ini. Nah dorong gini, sudah lepas seperti itu. Nah jadi ini harus segera dilepas pada saat pulang mancing. Nah ini juga land rollernya. Nah karena biasanya kalau sudah lengket, tertumpuk air garam di bagian bearing yang bola-bolanya situ, akhirnya mengkristal, dan bearingnya tidak berputar. Nah land rollernya juga tidak mau berputar, akhirnya benang duduk di satu tempat. Di situ benang ngikis terus, akhirnya ini terbelah. Nah ini terbelah. Nah ini, nah itu kelihatan tuh. Nah kalau sudah terbelah, ya resikonya meskipun benang baru dipakai mancing akhirnya berbulu, ujung-ujungnya putus. Nanti beli lagi benang baru dipakai mancing, berbulu, putus. Itu aja terus yang dibeli, sayang. Nah kita juga mengeluarkan produknya untuk bagian land roller terbuat dari stainless. Nah ini sama rumahannya ini juga dari aluminium, jadi bisa diorder ya. Ini sudah anti terbelah lah, jadi kuat. Cuma ya tetap harus perawatan karena takutnya di bagian bearingnya juga nanti bakal berkarat atau enggak korosi, ditumbuhin dengan garam-garam yang mengkristal tadi. Jadi dia tetap macet, tapi benang duduk di satu tempat. Cuma kalau sudah pakai stainless, kemungkinan besar untuk terbelah tidak terjadi. Terus tuh benang juga tidak berbulu, jadi ya benangnya jadi ikut awet. Nah itu terus tuh kita ada di bagian yang lainnya lagi. Ini bagian spool. Nah ini korosinya parah. Nah sampai garamnya keluar gitu. Nah itu, ini garam melulu. Nah ini juga harus di treatment. Nah ini juga punyanya Saragosa. Ini kemarin sudah korosi juga, sudah saya treatment, baru saya tempel lem besi. Tunggu sampai mengering sekitar 3 hari, baru diproses, diamplas sampai halus. Nanti baru kita taburin resin biar dia permukaannya kuat dan halus juga. Nah itu spool harus ya seminimal 3 kali lah, 3 kali pergi mancing, benang harus dikeluarkan kembali. Nah ini juga punyanya Ryobi. Nah ini korosi. Nanti kita bantu untuk menghilangkan korosinya dengan cara dibubut, tapi tipis aja, paling sekitar 1 mili. Sisanya yang lubang-lubang kita tembel, baru kita resin rata lagi kembali, sudah aman. Nah ini juga punya Ryobi. Nah ini parah juga. Nah itu sampai ke dalam-dalamnya dilem sama orangnya. Nah itu jadi, saya juga mau kasih tips untuk bagian sini, bagian karbon tag-nya itu usahakan jangan dikasih grease, karena ini bagian pengereman. Nanti kalau sampean yang pada saat strike ini maunya diputar terus knopnya ini,
Knopnya ini mau minta diputar karena di sini tidak bisa ngerem. Akhirnya bagian mur yang di dalam sini dol. Bisa jadi bagian yang di sininya kalah. Nah, kalau bagian sini yang dol masih enak dibuatkan murnya itu. Kalau bagian sini yang kalah agak susah. Karena ini agak mahal, kalau di order pun mahal harganya. Nah, terus tuh setiap pembongkaran kalau bisa melakukan perawatan sendiri, usahakan biasanya yang saya teliti itu 5 kali pakai terus tuh bawa ke sini, mesti baut ini longgar. Nah, kayak gini longgar dia. Nah, baut untuk ngikat antara as dengan slider. Nah, itu yang biasa mengakibatkan oblak, kocak-kocak seperti itu. Akhirnya yang slider yang duduk di oscillationnya itu malah ndak presisi, ujung-ujungnya nanti kadang yang tonjolannya dari ini patah, ini terkadang yang di slidernya juga patah. Nah, itu pentingnya perawatan berkala itu. Nah, jadi banyak yang harus dipahami oleh para angler biar reelnya selalu bagus. Nah, itu kalau untuk perawatan yang benang tadi 3 kali turun mancing, ini harus dicuci benangnya, masukkan ke dalam tempat panci, diisi air, nanti direbus pakai api yang kecil aja. Nanti kalau sudah dia mulai panas, benangnya dinaikkan pelan-pelan pakai reel yang satunya biar benangnya bisa dipindahkan, cuma digulung pelan. Jadi pada saat benang itu naik ke atas, garam yang ada di benang itu dia copot. Nah, nanti pada saat sudah habis ini dikeringkan semua sampai kering. Nanti pada saat pemasangan dindingnya ini diolesin pakai grease seperti ini contohnya. Nah, tapi tipis-tipis aja. Nah, di treatment nanti pada saat benangnya masuk, kita pada saat putar ke spolnya kembali masuk setengah, kita bisa basahin dengan minyak BB oil bisa. Nanti gulung lagi, masuk setengah, kasih lagi BB oil merata gitu. Nanti masuk lagi 3/4, kasih lagi, masuk lagi, dia nanti full penuh, kasih. Jadi itu perawatannya. Nanti boleh dipakai mancing lagi 3 kali ke laut, nanti lakukan lagi treatment yang sama. Nah, itu biar perawatannya juga bagus, reelnya juga terlihat juga ndak ada korosi-korosinya, selalu terlihat baru. Nah, kalau kayak gini kan ya memerlukan waktu yang agak lama juga untuk treatmentnya, belum lagi penyerpisan yang lain yang mau minta cepet. Jadi ya kita antri lah. Nah, itu ini kalau mau melakukan perawatan supaya tidak terjadi seperti ini, yang bendol-bendol itu begini, gelembung-gelembung itu body. Jadi ini ambil contoh reel lain. Taruhlah OHA ya. Nah, jadi sebelum turun atau sesudah turun ini diolesin tipis-tipis grease. Nah, di dinding sini semua permukaannya kita oles. Nah, jadi sedikit aja, cuma kita ratakan lagi kembali. Nah, jadi semua di sininya juga, di sininya, semua di dinding-dinding spolnya juga semua kita olesin. Nah, semua di sininya juga, pokoknya merata di bagian body reel. Nah, entah itu spinning, BC, overhead,
trolling, semua tipis-tipis aja diolesin. Jadi biar kalau ada percikan dari air laut, dia tidak langsung menghantam bagian dinding bodi. Nah, terus tuh selepas mancing usahakan jangan dicuci dengan air keran, karena yang ditakutkan itu bearing gampang sekali berkarat. Nah, terus tuh kalau ada bagian-bagiannya di sini, ini bisa ditetesin sama oil bagian sini. Tetesin 1 tetes atau 2 tetes cukup. Nanti baru diputar-putar gitu biar merata, agak dibawahkan gitu biar bagian oilnya tadi turun. Nah, itu biar bagus. Nah, jadi perawatan sangatlah penting. Perawatan sendiri nanti kalau bagian overhead, BC, trolling itu paling banyak dipakai 3 kali. Kalau saya sih saranin seperti itu. Kalau mau lebih ya enggak jadi masalah, tapi risiko ada di reelnya ini bakal banyak korosi di dalam. Nah, karena kalau bagian OH itu air itu masuk di bagian dinding sini, ini langsung hantam ke bagian mesin. Nah, di situ ada gear, ada bearing, ada one way juga di dalam sini. Nah, itulah. Nah, kalau untuk spinning paling cepat 5 kali kalau untuk dasaran, tapi kalau untuk ngejig biasanya 3 kali. Nah, kalau di bagian BC ya 3 kali itu sudah cukup sekali, karena biasanya terjadi di bagian pengatur benang itu macet. Nah, itu karena kotor. Kadang kalau orang mancing-mancing di bagian rawa itu benang itu terbawa lumut. Nah, nanti lumutnya itu yang mengotori bagian wormshapnya itu, jadi akhirnya macet. Kadang nggak mau berputar, dipaksa, akhirnya jalurnya luka dan rusaklah polnya. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Semoga bermanfaat untuk para angler-angler di Indonesia. Wassalam. Terima kasih.